Ya. 1 jam lebih dekat ini biasa ya, mengorek-ngorek masa lalu gitu kan? Iya boleh. Oke, ini kita mau lihat dulu cuplikannya. Ya. Lihat dulu deh Kang. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi. Oh ini drama waktu di SMA nih. Drama di SMA dulu. Jadi ada festival di SMA dan kemudian salah satunya adalah festival drama. Waktu ada pekan seni di SMA. Kemudian saya jadi Jenderal Ahmad Yani dan saya juara 1 waktu itu. Yeay. Akang sendiri atau grupnya? Grup drama itu. Masih inget nggak cuplikan sedikit itu dialognya Ahmad Yani? Masih ingat. Ya udah, mangga. Sebagai Ahmad Yani. Gitu? Ya. Saya langsung gitu. Sekarang sebagai Ahmad Iya. Yani. Waktu itu kan tentara bilang, saya katakan, saya mau istirahat. Kata tentara itu, Pak, saya katakan, diam kamu, lantang kamu, begitu. Iya. Masih ingat ya semua. Masih ingat. Lawan mainnya? Ini dia nih. Kenapa? Ini namanya Syafi'i ini. Betul Syafi'i kan? Betul. Udah Dia lama salah nggak seorang ketemu. tentara waktu itu apa? Jadi tentaranya? Komandan waktu itu, komandan tentaranya. Dialog tadi berdua itu, dialog Iya, yang tadi? dialog tadi, ya. Diulangi kalau gitu, silakan. Gimana waktu itu ya? Ayo dialog, mangga. Waduh, Waktu itu gimana ya? agak lupa ya Pak. Udah lupa juga dia tuh. Lama ya. Jadi pokoknya waktu saya mau istirahat, saya istirahat. Jangan Pak, Jangan, Pak. lantang kamu gitu. Kemudian saya ambil senjata itu. Iya. Ambil senjata kemudian saya pergi ke kamar begini. Tembak. Tembak, wah langsung saya jatuh. Dan waktu itu di sini ada apa? Ada warna merah ya. Warna merah, ya. Warna merah pakai plastik di sini. Kemudian waktu ditembak tuh saya gitu kan gitu. Muncrat. Jadi merah darahnya Sampai langsung berdarah. ya. Aduh, luar Namanya juga biasa. drama. Pak Syafi'i, itu waktu teater itu ya? Teater ya. Juara 1 tuh. Juara 1. Nah, merasa pasti seneng gitu ya. Latihannya berapa hari? Cuman 1 hari. Sehari. Latihan, iya. Kenapa Pak Arab. Aher jadi Jenderal Ahmad Yani? Mungkin profilnya cocok dengan Pak. Dan namanya Ahmad. Iya Pak Ahmad. Namanya Ahmad gitu. Mungkin Pak Syafi'i tahu mata pelajaran favoritnya Kang Aher di SMA apa? Oh dia SMA agama kelihatannya. Karena sering nyambung dengan pelajaran di pesantren sehingga hidup ya. Di samping itu Pak gurunya, Pak Harun Ar-Rasyid ya, memang sangat piawai mengajarkan agama dan masuk ya. Pak guru ini masih ingat mungkin? Ah ini pas, masih ingat. Ini Pak Sutrisna. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Mang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maaf, Mangga, Pak Sutrisna di tengah. Silakan Pak. Iya. Pak Waalaikumsalam. Sutrisna ini guru sejarah. Tapi saya mencatat kalau beliau ngajar sejarah itu hanya separuh jam. Karena? Separuh yang lain ngajar agama. Oh, oke. Kabarnya Kang Aher ini juga menyukai pelajarannya Pak Sutrisna. Alhamdulillah. Karena apa? Ya, sejarah itu kan memberikan pengajaran masa lalu yang harus dipetik nilainya untuk kehidupan kita. Karena beliau mengajarnya ngajar plus ya. Bukan ngajar sejarah saja, tapi makna yang terkandung di sejarah diajarkan. Itu uniknya Pak Sutrisna. Bukan karena saya di hadapannya, karena faktanya seperti itu.
Pak Sutrisna, waktu Pak Sutrisna ngajar sejarah di kelas gitu, kelihatan nggak Ahmad ini memperhatikan, banyak tanya atau gimana Pak Sutrisna? Beliau itu memang sangat serius memperhatikan pelajaran saya, tapi kadang-kadang juga seperti kelihatannya acuh gitu, tapi mungkin bukan acuh tapi mikir beliau. Apalagi kalau Mikir ini mikir apa nih? Mikir ini kalau mikir apa? menyangkut sudah agama, mungkin beliau agak memperhatikan pada saya. Mungkin agama yang diajarkan oleh saya sama atau dengan apa pemahaman beliau begitu. Karena beliau ini meskipun di kelas tapi lebih cenderung untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Di sekolahnya beliau itu sering memberikan ceramah-ceramah pada kawan-kawannya, mengajarkan bahasa Arab. Dan memang di SMA 3 itu waktu itu meskipun sekolah umum tapi remaja masjid itu begitu kuat. Bahkan ketika ulang tahun Departemen Agama itu pernah diadakan penilaian, itu remaja masjidnya dapat nomor 2 se-Jawa Barat. Remaja masjid SMA 3. Oke. Di samping itu juga ya kadang-kadang dengan kawan-kawannya ada kepemimpinannya juga udah menonjol. Oke, kepemimpinan sudah beliau tampak waktu itu, begitu ya? Beliau itu waktu itu harusnya dipilih ketua OSIS, tapi menolak. Katanya karena di SMP juga sudah. Kang Aher, ini katanya lagi SMA itu ada geng 3A ya? Betul. Kang Aher, Kang Aceng, Aceng ya. sama satu lagi? Arif. Pak Arif. Kabarnya ini ranking 1, 2, 3 ini susul-susulan. Baik, sebetulnya kami bertiga ini tidak bersaing ya, karena kami berkawan dekat. Kami sering belajar di rumah Arif ke Cibadak ya. Kadang-kadang kami juga belajar di pesantrennya Pak Kang Aher ini di Sukaraja. Kadang beliau juga datang ke pesantren kami di Babakan Bageng ya. Artinya kami tidak bersaing. Tapi kebetulan kawan geng itu sering bergantian, Bu. Itu yang uniknya gitu. Kami tidak bersaing gitu. Tapi alhamdulillah kita kami ini saling membantu, saling mensupport, juga masalah ranking sering gantian. Oke. Ya. Mungkin cerita yang paling menarik ya kalau waktu istirahat kita jongkok makan lepet gitu. Di depan pagar. Ini kenangan-kenangan manis gitu ya. Udah mulai naksir-naksiran perempuan belum? Nanti kalau tutup mulut kita jeda dulu kalau gitu ya. Kami kembali saat lagi. Ya dari rakit itu ke tepian danau itu harus lompat dulu gitu. Jadi beliau lompat buru-buru saja. Akhirnya nggak sampai masuk ke danau tuh. Tadi sudah SMP, SMA ya. Ya. Teater sudah juga tuh Kang ya. Ya, sudah. Nah sekarang masuk masa kuliah nih Kang. Saya kuliah ya. Ya, kuliah ini kan sebetulnya akan lebih baik di Lipia ya. Ya. Tetapi sempat juga di IAIN Sunan Gunung Jati Cipadu. Betul, ya. Itu berapa lama? Di IAIN itu 2 minggu. 2 minggu saja. 2 minggu ini izin ke orang tua apa enggak berangkat? Nah itu yang unik, waktu saya daftar dari Sukabumi, pergi ke IAIN itu sendirian. Di Bandung tidak ada saudara, pokoknya daftar saja. 2 minggu itu kan dalam pikiran saya begini, waktu itu kepada orang tua pokoknya saya mau daftar sekolah ke Bandung. Sampai kapan? Ya sampai selesai proses maksudnya. Ketika di Bandung kemudian kata teman-teman gak usah pulang lagi, mendingan di sini aja bimbingan belajar, nanti ikut bimbingan belajar di salah satu bimbingan yang diselenggarakan oleh kakak kelas, kemudian nanti baru pulang setelah selesai tes. Ternyata antara datang bimbingan belajar kemudian sampai tes itu 15 hari. Di rumah yang kebingungan udah pada nangis-nangis di rumah gitu. Dan kemudian setelah menghilang 15 hari ketemu lagi. Ya dirangkul begitu, ternyata masih hidup gitu. Oke, ada beberapa gambar flashback Kang. Ya. Ya, ini kita lihat ada beberapa kenangan Kang Aher mungkin. Kita lihat Kang. Ini nih Danau Maninjau ya Kang ya? Ya. Ada cerita apa di Danau Maninjau nih Kang? Saya punya teman sesama Lipia dulu, berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Teman dekat saya,
satu kos waktu di satu asrama waktu di Jakarta, dan dia biasanya agak jahil. Saya biasa makan sayurnya kangkung diantaranya, dia selipin cengek, cabai rawit. Nah, cabai rawit di kangkung itu. Saya makan. Kangkung kan kurus-kurus tuh, sama ada ujungnya, ada daunnya. Di mananya jadi? Di lubangnya kangkung kan ada kangkung yang besar-besar di lubangnya. Batang kangkungnya. Masuk di situ, kemudian makan langsung, wah panas begitu. Namanya Muhammad Yasin. Iya. Alhamdulillah. Ceritanya betul tadi kan? Saya klarifikasi lah nanti. Ini, tak dulu, sebelum melihat ini bawa sesuatu. Ya ini hadiah untuk beliau. Boleh tuh diperlihatkan, langsung diserahkan, dilihat oleh Kang Aher. Ya, silakan. Oh, daun mangga ini. Pucuk daun mangga. Iya. Ada apa, cerita apa pucuk daun mangga? Silahkan. Jadi ceritanya di masyarakat Jabar itu semua daun-daunan dikonsumsi kecuali daun jendela katanya. Dan saya punya pengalaman dengan nenek saya, daun mangga pun dimakan. Biasanya ini enak dengan sambal oncom biasanya. Ini agak tua, daun mangga yang lebih muda banget, nah itu enak. Kan keset-keset pakai oncom itu menjadi hilang. Kalau Akang, ini ada cerita apa mengenai daun mangga muda ini? Satu hari saya diajak ke kampung beliau di Sukabumi. Ciaur ya. Sukabumi. Sepanjang jalan itu cerita, nanti saya kasih makanan favorit saya. Kita kan nunggu-nunggu terus lah kan, apa gitu, sampai sudah selesai acara, kita datang ke rumah, kita lihat biasa-biasa aja yang disajikan, yang mana nih kata kan. Rupanya dibawalah daun mangga muda itu kan. Itu favoritnya. Jadi ini rupanya favoritnya. Saya bilang, ini di kampung saya kambing aja males ini semua. Soal cabai rawit yang dimasukkan ke dalam batang kangkung itu. Oh iya, saya perlu klarifikasi di sini. Nah, klarifikasinya apa ini? Jadi kita kan ya biasalah anak kos-kosan. Kita memang sengaja cari rumah dia, ini rumah tua yang angker untuk kos, jadi supaya harganya murah gitu kan. Betul itu. Gara-gara angker murah harganya. Dapat satu rumah. Jadi kadang-kadang namanya anak kos-kosan ya masak ala kadarnya lah. Termasuk itu tadi masak daun kangkung untuk makan bersama. Nah, beliau ikut makan juga kan sama. Cuman saya tahu yang memasukkan cabai rawit itu ke dalam kangkung itu bukan saya. Saya pikir dia itu. Ini setelah berapa tahun baru klarifikasi sekarang. Jadi yang kelihatannya memasukkan itu abang saya. Abang. Yang warga Jawa Barat juga. Itu ya, jadi Gitu. pengalaman lumayan banyak gitu ya. Banyak, Tadi ya. kan sudah diundang tuh ke mana? Ke Sukabumi. Ya. Kemudian diundang juga ke Danau Maninjau? Jadi beliau saya bawa, kebetulan saya punya usaha di Danau Maninjau itu berupa keramba ikan. Kan banyak orang berusaha ikan di situ, membuat keramba di tengah danau itu. Saya bawalah beliau untuk melihat. Tapi keramba itu di tengah danau. Jadi untuk ke tempat itu harus pakai rakit dari bambu. Kita pergi sampai ke tengah memberi makan ikan kan. Pas pulang, nah itu terjadilah sesuatu. Untuk ke tepi itu kan harus lompat dulu gitu ya. Dari rakit itu ke tepian danau itu harus lompat dulu gitu. Ini beliau lompat buru-buru saja. Akhirnya nggak sampai masuk ke danau tuh. Danau itu dalam, curam kan. Jadi ya alhamdulillahnya beliau bisa renang. Jadi menggapai-gapai rakit itu. Sampai ke pinggir? Enggak ke rakit lagi, justru. balik ke rakit lagi. Tapi HP-nya nggak terselamatkan masuk. Melihat sosok Ahmad itu waktu itu gimana? Kalau di kuliah kita lihatnya, kita kawan satu kos ya.
Yang jelas beliau lebih rajin dibanding saya. Ada cerita yang walau alam masih ingat atau enggak. Jadi pernah pulang agak kemalaman nih di rumah yang angker itu kan. Malam-malam kita lapar. Jadi cari makan goreng lah kan. Nasi goreng lewat itu kita panggil, "Pak, beli Pak," gitu kan. Lalu tukang goreng itu lari dia. Kenapa nih kan? Akhirnya besoknya tanya sama Pak RT, situ ada Pak Mamak namanya kan. Kenapa nih kok tukang nasi goreng malah lari? Oh, ini ceritanya panjang nih katanya. Ini rumah angker. Dulu pernah ada yang beli begitu, setelah dilayani ternyata hilang katanya. Masih ingat. Saya masih ingat. Masih ingat cerita itu. Baik, Bapak. Hanya waktu itu posisi saya di dalam. Beliau di luar. Jadi saya diceritakan bahwa tukang nasi goreng itu lari. Tapi saya nggak ngelihat larinya, beliau yang ngelihat larinya. Baik, untuk Pak Yasin terima kasih. Kami masih akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi. Lalu dilingkari satu nama. Nah, ini. Satu nama. Satu nama Dari di daftar itu ada berapa nama? Kurang lebih saat itu ada 7 atau 9 gitu ya. Wah, rahasia dibongkar juga rahasia.